I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Video ini adalah volume yang udah pernah Mimin bahas, karena banyak yang minta Mimin buat ngebahas ulang sambil nunggu-nunggu volume terbarunya. Dan setelah Mimin pikir, kayaknya nggak apa-apa kita bahas ulang dengan rangkuman baru daripada Mimin nge-stop konten Tensura. Tapi buat yang nggak suka ngulang cerita bisa di skip aja. Ya udah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Dan setelah Mus nanya Kornu, Felgrin pun kembali fokus kepada Sariel. Melihat raut wajah Felgrin yang saat itu terlihat sangat marah, Masayuki pun menjadi sangat takut. Dia pun bilang sama Felgrin, Sariel adalah Konoha yang sebelumnya telah menyelamatkan Masayuki. Jadi tolong jangan lukai dia. Felgrin yang mendengar perkataan itu dari Masayuki pun berkata, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun. Karena gadis itu juga sedang melawan dominasi. Jadi kita biarkan Rimuru yang mengurusnya nanti. Sebenarnya, lepas dari dominasi Veldue itu nggak mungkin. Ya meskipun nanti ada beberapa sosok yang bisa ngelepasin semua dominasi itu. Selain Rimuru yang memiliki kekuatan untuk menelan dominasi milik orang lain, Chloe pun nantinya pada akhirnya bisa ngelepasin dominasinya sendiri. Dan seperti Yuki, yang juga merupakan salah satu sosok yang bisa melepaskan dominasi skill malaikat. Tapi kayaknya hal itu nggak perlu kita spoiler lebih jauh lagi. Dan balik lagi, Masayuki pun merasa senang mendengar kata-kata dari Felgrin itu. Bahkan diketahui, setelah Veldue menyampaikan perintah kepada Sariel, Veldue juga langsung mundur ke Mikael. Dan pertempuran pun berakhir. Namun melihat Felgrin, Bonnie pun saat itu langsung berlutut dan berkata, Yang mulia, aku adalah Bonnie dari peringkat ke-7. Aku telah melanggar perintah pemimpin untuk membunuh Masayuki. Aku tahu diriku pantas untuk mati. Tapi tolong dengarkan permintaanku. Kesetiaan kami kepada kekaisaran masih sama. Jadi tolong berikan pasukan ini izin untuk kembali ke rumah. Setidaknya untuk para pemimpin lain, aku juga nggak keberatan jika dihukum mati. Namun Felgrin yang mendengar itu malah tertawa dan berkata, kau sepertinya salah paham. Aku justru berterima kasih kepada kalian yang telah menjaga Rudra tercintaku. Air mata pun saat itu menetes dari mata para prajuritnya termasuk Minut dan Kalburio. Di sisi lain, Masayuki pun dalam hati berkata, astaga, apa jadinya jika nanti wanita ini tahu aku bukan Rudra? Ditambah lagi dia tadi udah menciumku. Sudahlah, aku pasti akan dibunuhnya di sini. Felgrin yang heran melihat Masayuki panik saat itu bertanya, apa yang Masayuki pikirkan? Masayuki pun saat itu jelasin bahwa dirinya itu bukan Rudra yang memimpin Kekaisaran Timur. Namun Felgrin yang tahu namanya sekarang adalah Masayuki tetap nggak keberatan. Jika Masayuki tidak ingin menjadi Rudra lagi, Masayuki bisa menjadi Masayuki. Bahkan Felgrin bisa aja menghancurkan Kekaisaran Timur jika Masayuki mau. Mendengar itu, wajah seluruh prajurit Kekaisaran pun langsung membiru. Dan mereka pun langsung melihat ke arah Masayuki. Masayuki pun saat itu berkata, jangan Nona Felgrin, Kekaisaran itu penting. Lagian Tuan Rimuru juga ingin bersahabat dengan Kekaisaran Timur di masa depan. Jadi Kekaisaran Timur nggak boleh dimusnahkan. Mendengar itu, Felgrin pun tersenyum dan berkata, karena Masayukiku yang berkata begitu, maka apa boleh buat? Seperti biasa, aku akan selalu membantumu menjalankan tugasmu. Di sini, Kalburio pun bertanya pada Felgrin, siapa Kaisar Rudra yang sekarang? Felgrin pun menjawab, Rudra yang sekarang hanyalah sebuah cangkang kosong. Dan semua pecahan jiwa Rudra telah memasuki tubuh Masayuki. Seluruh pasukan pun saat itu bersorak meminta Masayuki menjadi kaisar baru. Karena semuanya udah setuju, Masayuki cuma bisa pasrah daripada kekaisaran nanti dilenyapkan oleh Felgrin. Dan kehidupan legendaris Masayuki juga baru dimulai.
Di tempat lain, Dino juga terlihat masih melanjutkan pertarungannya. Bahkan saat itu, pukulan dari Bareta pun mulai mengenai pipi Raja Iblis Dino. Dan ketika Dino ingin membalas serangan dari Bareta itu, Apito malah datang melepaskan jarum racunnya ke arah Dino. Ini membuat Dino yang merupakan salah satu dari Oktagram gak bisa apa-apa selain menghindari serangan itu. Jauh di dalam hatinya, Dino berkata, "Jika dibandingkan dengan mereka berdua, harusnya aku ini masih jauh lebih hebat. Tapi kenapa malah jadi seperti ini? Pertarungan yang kualami ini terasa sangat sulit. Apa karena mageran seumur hidup telah membuatku menjadi lemah? Tapi fakta aslinya bukan karena itu. Itu karena kemampuan Apito juga melebihi eksistensinya sendiri. Apalagi Apito selama ini telah mengasah instingnya dalam latihan khususnya dengan Hinata. Makanya Apito hampir bisa memprediksi masa depan. Jadi meski perbedaan kekuatan sangat jelas, Apito masih bisa bertahan dan gak terlalu kalah saing. Bahkan tiba-tiba Apito mulai melancarkan serangan mendadak dari arah belakang. Bareta yang melihat itu juga menyadari kode dan melancarkan serangan juga. Saat itu, terbentuklah serangan gabungan besar antara Bareta dan Apito. Dan betapa mengejutkannya, serangan gabungan mereka bahkan berhasil bekerja pada Dino. Itu karena Dino nggak bisa mengganggu sihir yang telah diperkuat dengan kecepatan Apito dan daya tahan Bareta. Apalagi Bareta adalah iblis yang sangat ahli dan merupakan orang pertama yang bisa menahan skill tidur nyenyak dari sosok Dino. Melihat semua yang terasa sesulit ini, Dino mulai marah dan berkata, "Aku mulai muak dengan semua ini. Kalian berdua bekerja sama untuk menindasku. Itu kan terlalu curang. Jadi beristirahatlah sekarang." Saat itu juga, Dino melepaskan skill slot full slap miliknya. Saat itu kesadaran Apito pun secara perlahan mulai jatuh. Ketika Dino yakin dirinya telah menang, tiba-tiba Bareta kembali melesat datang untuk memukul Dino. Itu telah membuktikan bahwa skill Dino nggak lagi berhasil mengenai Bareta. Dino yang melihat itu pun menjadi kena mental dan berkata, "Iblis yang satu ini memang luar biasa. Kau hebat karena bisa menahan seranganku." Mendengar ini Bareta pun menegaskan, "Hal itu wajar aja bagiku. Lagian yang awal tadi adalah kesalahan. Dan gak mungkin aku bisa kena hal yang sama 2 kali." Sebenarnya kata-kata Bareta ini bukanlah omong kosong, tapi sebuah kebenaran. Itu karena Bareta adalah ras iblis yang tahan pada keadaan abnormal. Ditambah, Bareta telah menggunakan skill unik reverser miliknya untuk mengembalikan ngantuknya. Melihat Apito yang saat itu tertidur, Bareta pun berniat membunuh Apito agar Apito bisa bangkit kembali untuk membantunya. Dino yang mengetahui rencana dari Bareta pun langsung berniat menggunakan teknik rahasianya. Dino berkata, "Jangan lakukan apa-apa lagi Bareta. Aku memuji kemampuanmu. Kau hebat karena bisa bertahan ketika aku serius." Dan saat itu Dino pun melepaskan sedikit kekuatan tersegelnya. Itu adalah skill Ultimate Sky King yang merupakan pemberian dari Dewa Veldanava. Kemalasan si Dino pun mulai jadi sumber energinya. Dan karena Dino udah mageran seumur hidupnya, kekuatannya pun jadi meningkat sangat tinggi. Dan saat itu juga, Dino mulai mengembangkan skill unik slot miliknya menjadi skill Ultimate Slot Full King Belphegor. Itu karena skill Ultimate Sky King bisa mencapai evolusi yang diinginkan oleh diri sendiri. Dan karena itu juga, selama ini Dino bisa menutup auranya tanpa ketahuan oleh siapapun. Mungkin satu-satunya yang pernah menyadari terang-terangan adalah Rimuru. Itu di momen menghadapi Clayman dulunya. Rimuru sedikit melihat kekuatan dari Dino yang telah disembunyikannya. Makanya sejak saat itu, Dino menyadari bahwa Raja Iblis Rimuru tidak sesederhana kelihatannya. Oke, balik lagi. Di medan perang, Dino pun mulai melepaskan kekuatan Fallen Catastrophe yang berguna untuk menghentikan aktivitas musuhnya secara paksa. Ini konsepnya mirip seperti hipnotis, tapi udah ada di level yang berbeda.
Selama punya skill ultimate Slothful King Belphegor, seseorang gak bakal bisa bangun sebelum roh dan tubuhnya dihancurkan sepenuhnya. Karena pada dasarnya, skill ultimate ini memiliki dominasi mutlak atas perasaan targetnya. Inilah kekuatan skill ultimate dari Raja Iblis Dino. Namun saat digunakan, karena dayanya terlalu mengerikan, Bareta bahkan saat itu langsung lenyap menjadi debu. Karena itu juga, Dino pun berniat segera menghapus gelang kebangkitan. Namun di dalam hati Dino berkata, "Jangan salahkan aku jika kalian mati." Dan sepertinya Dino juga merasa bersalah. Namun Dino juga kesal karena Bareta hanyalah anak buah Raja Iblis Rimuru di peringkat tengah aja. Tapi dia udah bisa nyusahin Dino sampai sejauh ini. Padahal Bareta juga belum memiliki skill ultimate dan belum jadi true Demon Lord. Dino bahkan gemetar membayangkan fakta semengerikan itu. Apalagi dirinya merupakan salah satu malaikat leluhur yang bisa didesak sampai sejauh ini. Saat Dino ingin mengambil Ramirez, tiba-tiba tubuh Ramirez pun berubah menjadi partikel cahaya. Dino kaget dan berkata, "Apa yang terjadi? Ilusi macam apa ini?" Tapi itu bukan ilusi sederhana, karena ternyata pertempuran belum selesai. Muncullah seseorang di tempat itu. Saat itu, kupu-kupu tadi pun mulai berubah kembali menjadi Ramirez. Ini juga bertepatan dengan kebangkitan Bareta kembali. Dan ternyata orang yang muncul itu adalah Zegion. Zegion pun saat itu minta Bareta menjaga Ramirez. Bareta pun bertanya pada Zegion, "Apakah kau membutuhkan bantuan?" Dengan nada dinginnya, Zegion pun menjawab, "Tidak perlu, aku sendiri saja sudah cukup." Sebagai penjaga labirin terkuat dan didikan Tuan Veldora, Zegion akan melakukan tugasnya di sini. Dan saat ini, Zegion sang Mislord pun mulai memasuki medan perang. Zegion pemilik kekuatan absolut dari labirin ini. Selama ini telah mengurung dirinya karena mengalami evolusi. Tapi sebenarnya Zegion bukan tertidur, karena kesadarannya sebenarnya selalu terjaga. Karena itu Zegion memahami situasi labirin dengan sempurna. Melihat kehadiran Zegion, Dino pun saat itu berkata, "Ini sangat menyebalkan. Aku tahu si Rimuru itu sebenarnya sangat licik." Dino pun yakin misinya telah gagal. Bahkan Dino merasa nggak bakal bisa kabur dari tempat ini, karena ini adalah keadaan yang tidak biasa. Dino dan Zegion sama-sama pemilik skill ultimate. Namun Zegion mampu menggunakan ilusi di level yang tinggi. Jadi sekalipun malaikat leluhur seperti Dino tetap bisa terkena ilusi dari Zegion. Itu karena Dino juga tahu betapa kuatnya ras Insektar. Dia punya kemampuan bertarung yang benar-benar nggak logis. Apalagi Zegion adalah murid Veldora dan juga dievolusikan langsung oleh Rimuru. Bahkan Dino telah melihat tentara kekaisaran yang kemarin dibantai sepihak sama Zegion. Meski telah melihat gaya bertarung dari Zegion, Dino masih nggak tahu cara ngalahin Zegion. Dino cuma bisa berkata ini terlalu curang. Dia pun jadi kesel banget sama Rimuru. Apalagi iblis-iblis terkuat dari Seven Primordial Demon kebanyakan malah menyembahnya. Namun penyesalan udah terlambat. Zegion saat itu melepaskan aura kekuatan labirin yang membuat kegemparan di tempat itu. Melihat kekuatan sebesar itu, Dino berkata, "Karena inilah aku benci bekerja dalam hidupku." Dan gak lama setelah itu, Zegion pun jalan santai ke arah Dino dan berkata dengan tenang, "Jadi apakah ada hal yang ingin kau katakan sebelum kita melanjutkan pertarungan?" Dino pun cuman menjawab, "Kau curang. Jadi selama ini kau sembunyi agar bisa melihat kekuatanku. Itu curang namanya." Tapi Zegion yang mendengar itu nggak peduli dan berkata, "Itu konyol. Ini adalah medan perang." Dan percakapan pun langsung berakhir. Dino terus menganalisa pergerakan dari Zegion. Namun ternyata Zegion saat itu malah berkata, "Aku ingin bertanya sesuatu. Kenapa kau tidak menyerang? Ataukah kau ingin aku yang menyerangmu lebih duluan?"
Mendengar hal itu, Dino yang marah itu pun langsung bersiap melancarkan serangan sambil berkata, "Jangan remehkan aku. Meski begini, aku juga merupakan salah satu dari Raja Iblis Octagram. Lagian siapa yang akan kalah dari pecundang lemah seperti dirimu?" Dino pun saat itu langsung melesat dan menghantamkan pedangnya ke arah Zegion. Dino juga melepaskan skill Fallen Sky Strike miliknya untuk memperkuat daya tebasan kekuatan itu. Namun melihat kekuatan yang sangat besar itu, Zegion bahkan tidak bergerak sama sekali. Karena Zegion ingin mematahkan serangan dari Dino dalam sekejap. Bahkan saat itu, serangan besar dari salah satu leluhur malaikat ditangkap langsung oleh Zegion menggunakan tangan kirinya. Padahal harusnya, tebasan itu punya kekuatan penghancur yang ada di tahap mitos. Namun Zegion dengan tenang menangkap semuanya karena tubuhnya saat ini telah berubah menjadi Ultimate Metal. Dino yang melihat itu pun sampai kena mental dan berkata, "Ini mustahil. Bagaimana bisa kau menahan serangan terkuatku?" Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!